Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi masih membahas mengenai proses terjadinya sintesis protein. Nah, di penjelasan video ini mungkin ini bukan materi di SMA, tapi ini sudah masuk ke materi di perkuliahan. Karena ini lebih rinci dan detail mengenai proses sintesis protein. Nah, garis besar, ketika terjadi proses sintesis protein ada dua tahap, yaitu yang dinamakan dengan transkripsi dan translasi. Nah, di sini adalah proses dari kejadian yang pada awal dinamakan dengan proses transkripsi. Di mana transkripsi garis besarnya nanti dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama dinamakan dengan inisiasi. Ini kalau di Indonesia kan inisiasi. Yang kedua adalah proses elongasi. Kemudian yang ketiga adalah proses yang dinamakan terminasi. Nah, ketiga proses ini semuanya sama, baik yang terjadi pada prokariotik maupun pada eukariotik. Jadi semuanya sama, ada 3 tahapan ini ketika terjadi proses transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, tetapi nanti dalam kenyataannya, baik prokariotik maupun eukariotik, ada perbedaan mendasar yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan antara proses transkripsi yang terjadi pada bakteri, yaitu pada sel prokariotik dan pada sel eukariotik. Nah, semuanya sama, ada proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di gambar ini ada banyak gambar. Nah, ini saya beri kotaan biar tidak salah nanti. Nah, seperti ini. Di bagian 2 gambar ini nanti penjelasannya adalah dari kiri kemudian ke arah kanan ya. Kemudian yang sebelah kanan ini dari sebelah atas kemudian masuk ke sebelah bawah. Yang sebelah kiri ini adalah proses transkripsi yang terjadi pada organisme prokariotik, yaitu pada bakteri. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah proses transkripsi yang terjadi pada sel eukariotik. Nah, ini perbedaannya. Nah, kita lihat dulu pada prokariotik ini sama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ketika terjadi proses transkripsi, nanti ada yang dinamakan dengan promotor. Istilah-istilahnya ya, promotor. Kemudian yang kedua ada yang namanya RNA polimerase. Kemudian selain promotor, nanti ada yang dinamakan dengan terminator. Promotor ini adalah suatu pengenalan, situs pengenalan ketika mau terjadi proses transkripsi. Jadi diawali dari posisi yang namanya promotor ini. Memulai dari aktivitas proses transkripsi. Nah, ini promotor, di mana pada saat pertama kali terjadi proses transkripsi diawali dengan namanya inisiasi, yaitu promotor ini sebagai situs pengenal dari RNA polimerase. Jadi ketika ada promotor, maka disitulah tempat adanya RNA polimerase. Maka dari itu tahap awal pada proses inisiasi ini adalah RNA polimerase. Ini nanti akan menempati pada posisi di mana ada yang namanya promotor ini. Promotor ya, bukan promotor. Nah ini, after RNA polymerase bind to the promoter, jadi setelah RNA polimerase berikatan dengan promotor, maka nanti RNA polimerase ini akan membuka rantai DNA yang nanti akan terjadinya proses sintesis protein. Di mana sudah saya jelaskan sebelumnya, posisi dari RNA
mRNA yang terbentuk adalah pada yang dinamakan dengan DNA template. Jadi DNA template inilah yang nanti digunakan untuk pembentukan mRNA. Nah, lalu apa fungsi dari polimerase? Sesuai dengan proses inisiasi, RNA polimerase ini digunakan untuk membuka rantai DNA. Membuka rantai DNA. Sekaligus pada RNA polimerase digunakan juga untuk membentuk mRNA. Nah, coba bandingkan dengan proses replikasi DNA di mana untuk membuka rantai DNA diperlukan suatu enzim yang dinamakan dengan enzim helikase. Tapi pada proses sintesis protein tidak memerlukan enzim helikase, tetapi hanya dibutuhkan yang namanya RNA polimerase saja. Nah, kemudian yang tahap berikutnya, setelah di sini ada proses inisiasi, tahap berikutnya dinamakan dengan elongasi, yaitu proses pemanjangan. The polymerase move downstream unwind the DNA and elongate the RNA transcript dari arah 5 aksen ke 3 aksen. 5 aksen menuju 3 aksen. Jadi, template ini kita tahu bahwa di sini ada 3 aksen ke 5 aksen. Pembentukan dari RNA transkripnya nanti adalah arahnya 5 aksen menuju 3 aksen. Jadi dari arah kiri menuju ke arah kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang dipakai adalah DNA template ya. Di sini 3 aksen DNA template-nya, kemudian di belakang ada 5 aksen. Sedangkan mRNA yang terbentuk nanti adalah arahnya 5 aksen ke 3 aksen ini. Namanya elongasi, pemanjangan, yaitu terbentuknya mRNA tadi. Tahap berikutnya, setelah terjadi elongasi, maka akan ada proses yang namanya terminasi, yaitu penghentian ini. Nah, kapan terjadinya terminasi adalah ketika RNA polimerase ini, nah ini di bagian ini, itu sampai pada bagian yang namanya terminator. Setelah sampai bagian terminator, maka yang terjadi adalah RNA transkrip ya. Jadi mRNA ini dia akan lepas. Jadi dia akan lepas dari DNA, kemudian polimerase, enzim RNA polimerase ini juga dia akan lepas dari yang namanya DNA ini. Nah, jadi ada dua hal yang terjadi ketika terjadi proses terminasi. RNA-nya lepas, jadi RNA ini lepas. RNA ini dia lepas, kemudian RNA polimerase ini juga dia lepas. Sehingga selesailah proses yang namanya transkripsi. Ada 3 ya, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, garis besarnya seperti itu ketika membahas mengenai proses transkripsi yang terjadi pada prokariotik. Lalu, bagaimana dengan proses transkripsi yang terjadi pada eukariotik? Ada sedikit perbedaan pada saat terjadinya transkripsi pada eukariotik yang sebelah kanan ini. Tahapannya sama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, yang membedakan adalah di bagian enzim. Jadi pada bagian enzim ini, ketika terjadi proses transkripsi, itu dia tidak memakai RNA polimerase ini. Jadi dia tidak memakai RNA polimerase. Tapi namanya adalah sama-sama polimerase, tetapi dia pakainya adalah polimerase 2. Kalau pada bakteri itu hanya ada satu jenis RNA polimerase yang sampai saat ini diketahui, tetapi kalau pada sel eukariotik nanti ada 3 jenis RNA polimerase. Salah satunya adalah polimerase 2 ini yang digunakan untuk proses transkripsi. Nah, promoter pada prokariotik itu sudah nempel otomatis di bagian DNA-nya, yang namanya promoter. Sedangkan pada eukariotik nanti ada istilah yang namanya tata box. Namanya adalah tata box. Inilah promoter yang sudah diketahui. Promoter pada eukariotik dinamakan dengan tata box. Kenapa dinamakan tata box? Karena
posisinya pada non-template ini akan ada istilah tata box ini. TA, TA, AAA. Jadi nanti ada istilah ini. TA, TA, AAA. Kemudian yang template-nya nanti ada istilah ATA, T, 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 T. Nah, ini adalah basa nitrogen, yaitu timin dan adenin yang saling bersama-sama membentuk istilah yang dinamakan tata box. Inilah yang terjadi pada promoter pada eukariotik. Selain ada yang namanya tata box, pada proses transkripsi pada eukariotik juga nanti ada yang namanya several transcription factor atau beberapa faktor proses transkripsi ini yang nanti akan bersinergi dengan yang namanya tata box ini. Nah, ini adalah transcription factor yang warna ungu ya. Di mana ketika terjadi proses transkripsi, bagian transcription factor ini nanti akan masuk ke bagian yang namanya tata box tadi. Dia akan nempel pada bagian tata box. Ini ya, one recognizing of the tata box must bind harus berikatan dengan DNA sebelum RNA polimerase 2 dapat berikatan dengan posisi yang benar. Jadi tahapannya tata box ini nanti akan ditempeli oleh yang namanya transcription factor ini dulu. Protein transcription factor ini. Baru setelah ditempeli oleh transcription factor, kemudian baru RNA polimerase ini, yang RNA polimerase 2 ini, mampu berikatan di bagian promoter tata box. Ini adalah di sini ya. Additional transcription factor bind to the DNA along with RNA polimerase 2. Jadi urutannya adalah tata box dulu, dia terjadi proses inisiasi. Ini di gambar ini hanya inisiasi ini. Nah, nanti yang elongasi gambarnya nanti. Dia berikatan dulu, transcription factor berikatan dengan tata box, kemudian baru RNA polimerase ini mampu berikatan dengan bagian promoternya. Baru setelah itu terjadi proses tahapan kedua, yaitu proses elongasi. Pada proses elongasi ini sama dengan proses bakteri pembentukan RNA messenger ya. Namun nanti yang terbentuk belum RNA messenger, tapi masih yang namanya pre-mRNA ini, sebelum terbentuk mRNA. Nah, RNA polimerase 2 ini memiliki fungsi sama dengan RNA polimerase yang ada di sel prokaryotik ini. Membuka rantai DNA, kemudian terbentuklah yang namanya pre-mRNA ini. Di sini ya, pre-mRNA. Nah, setelah dari elongasi maka selesai pada tahap yang namanya terminasi. Sama. Nah, pada terminasi pada eukariotik berbeda dengan terminasi pada prokaryotik. Ini ada sama-sama ada terminatornya. Namun terminator pada prokaryotik itu sudah menyatu dengan yang namanya DNA. Nah, jadi sudah jadi satu dengan DNA, sama-sama sudah jadi satu, tetapi tidak terlalu spesifik. Nah, pada eukariotik ini nanti ada yang dinamakan terminatornya adalah ini posisinya yang dinamakan dengan terminator. Di mana terminator ini nanti ada istilah polyadenylation signal sequence. Jadi sekuen yang dinamakan dengan polyadenylation. Di mana polyadenylation ini terdiri dari 6 buah basa nitrogen, yaitu AAA, AAU, AAA. Jadi ada 6 basa nitrogen yang dinamakan dengan polyadenylation signal sequence. Nah, inilah yang mengenali kapan proses transkripsi itu harus selesai ketika ada sinyal sekuen yang dinamakan dengan polyadenylation, yaitu sekuennya adalah AAU, AAA. AAU, AAA. Nah, ini berarti sudah masuk pada ada RNA ya, karena bukan lagi ada T, tetapi di sini ada U. Ini sudah masuk ke mRNA. Namanya adalah polyadenylation signal sequence. Ketika sudah sampai pada terminator polyadenylation signal sequence ini, akhirnya proses transkripsi akan selesai.
Nah, jadi itu yang membedakan transkripsi yang ada pada prokaryotik dan eukaryotik. Pada prokaryotik lebih sederhana untuk proses transkripsinya, tapi pada eukaryotik nanti ada yang lebih spesifik lagi yang dinamakan dengan tata box dan polyadenylation signal sequence ketika harus selesai dalam proses transkripsi. Nanti akan saya lanjutkan proses pembentukan mRNA dari, ini kan ada pre-mRNA sama mRNA. Saya taruh di sini. Pre-mRNA dirubah menjadi mRNA. Nah, ini ada materi tersendiri, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Bagaimana sih proses pembentukan mRNA yang berasal dari pre-mRNA ini. Tentunya akan lebih rumit daripada video kali ini ya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ingat, ini adalah materi kuliah, bukan materi SMA. Jadi, kalau materi SMA lebih sangat sederhana sekali dalam proses sintesis protein, hanya garis besarnya saja. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.